salah tempat kalau kita di situ pengen punya sesuatu. Saya usia sudah kategorinya Dewan sudah lama ya. Pengabdian kalau untuk sekarang mah saya nggak lagi cerita pengen akunya apa gitu kan. Nggak lagi kita pengen bagaimana. Justru sekarang kita saatnya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Begitu juga dengan BM Helik dengan sudah pengalaman dia juga punya cita-cita bagaimana mengabdikan. Dia pernah jadi BPD, ketua BPD, pernah jadi kepala desa. Jadi memang orang yang merintis dari bawah memahami sekali tentang bagaimana caranya memimpinnya. Ya saya percaya kepada beliau sebagai pimpinan ataupun sebagai bupati yang dengan itu membuat kita menjadi yakin dengan kerjasama ini. Pilkada Show hadir lagi. Kali ini kita bersama dengan calon wakil Bupati Bekasi, Bang Haji Faizal Hapan Parit. Selamat datang Pak Haji. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa belakangan ini? Ya kalau yang namanya pilkada pasti terkait dengan kunjungan komunikasi dengan para warga masyarakat ya. Karena waktunya lah sekarang kita menyampaikan ide dan gagasan pada saat nanti kita terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Nah kemarin kan sebelum ditetapkan jadi calon wakil bupati ini kan pasti agak berbeda ya dengan sekarang yang sudah super sibuk nih. Sesibuk apa sih saat ini Bang Haji? Untuk kegiatan, alhamdulillah animo masyarakat untuk bisa berkomunikasi, didatangi, ya, kemudian kita sapa, itu permintaannya luar biasa. Kadang kita nggak mampu juga untuk melakukan screening ya, ataupun pendaftaran jadwalan yang sesuai dengan protokoler ya, minimal 5 sampai 7 kegiatan dalam satu hari itu kita menyambangi kegiatan seperti itu ya, artinya dengan berbagai macam kondisi ya. Kadang-kadang kalau tempatnya satu arah sih mending satu klaster wilayah utara gitu misalnya. Kadang yang repot tuh kalau utara selatan bikin harus ke sana harus ke sini kan. Ya tapi kita coba lah, namanya masyarakat permintaan, kita berusaha untuk bisa menyambangi mereka lah, ataupun menyapa mereka sebatas yang bisa kita. Selama ini mungkin itu banyak kegiatan. Kadang bentrok. Apalagi Maulid begini, satu titik di hari yang sama bisa ada 3 atau 4. Itu kan kadang-kadang bagaimana ngaturin. Berarti di Maulid ini sambutan langsung pergi lagi gitu kan? Sambutan begitu, tapi kayak yang tadi, saya kebetulan tadi di papan Mas, bukan hanya sambutan, bahkan saya yang ceramah Maulid. Jadi kadang-kadang ada yang panjang, berarti kan nggak mungkin kalau ceramah Maulid kita sebentar kan. Ada yang begitu, ada yang cuma sambutan, ada yang cuma sekedar tahu datang ke sana, macam-macam lah permintaan masyarakat. Kita tahu kan awalnya PKS itu dengan PDIP ya, dengan Bang Budi ya. Nah ini boleh dijelaskan nggak sih Pak? Awalnya itu bisa muncul nama Bapak, kemudian ditugaskan oleh partai. Sebelumnya kan kita dengar ada ketika PKS dan Gerindra sudah mulai membangun koalisi, kita mendengar ada nama Bu Cucu, ya kan, juga Pak Budi juga muncul kembali. Terus yang diberi tugas itu adalah Bang Haji Faizal. Itu boleh diceritakan nggak sih seperti apa proses politiknya waktu itu? Iya, proses perjalanan politik memang selalu mengacu kepada update kondisi dan situasi. Makanya kalau menurut saya kebetulan juga jadi pengurus tingkat pembinaan wilayah di DPW di tingkat Provinsi Jawa Barat, bidang atau wilayah saya itu Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Karawang. Dalam dinamika perkembangan perpolitikan selalu kita mengambil satu ketentuan yang paling maju, itulah yang dilakukan. Karena politik itu kalau terlambat ketinggalan kereta. Maka pada sistem koalisi itu ya yang kita lakukan seperti itu, kerjasama dan koalisi. Tidak melihat di mana dengan siapa. Prinsipnya mana yang lebih update itu yang kita jalankan. Kemudian kewenangan pun ada batasnya. Kewenangan itu terkait dengan masalah prosedur dan kewenangan masing-masing tingkat. Ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Pada prinsipnya ya kita semua memahami bahwa yang namanya tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu sangat dipengaruhi oleh keputusan tingkat pusat. Partai manapun mungkin begitu ya. Termasuk juga PKS yang berkembang itu adalah
semua atas kondisi perkembangan di Kabupaten Bekasi berjalan seperti apa. Kemudian ada lobby, ada komunikasi di tingkat pusat DPP, itulah yang mungkin menentukan di mana akhir daripada perjalanannya. Masalah kami yang ada di kabupaten, nama-nama yang disebutkan itu sebagai orang-orang yang menerima amanah titipan aja. Jadi semuanya itu prosesnya dilakukan di strata ataupun di tingkat DPP, tingkat pusat. Kami melakukan pelaksanaan. Tinggal yang namanya daerah itu mengusulkan nama, ya kan? Namanya siapa? Muncul dari 5 nama, Pak Nu, ada Bu Cucu, ada Pak Ayub, ada Pak Budi, ada saya, ya. Kemudian berkembang dari sekian itu menjadi 2, menjadi 1. Itulah perkembangan yang selalu diupdate, dilaporkan ke tingkat DPP. Jadi itu secara umum kami tidak memahami tingkat lobby DPP seperti apa, ya. Jadi kita tuh yang namanya sebagai struktural di tingkat yang lebih bawah dari DPP, saya di provinsi pun, ya apalagi tingkat kabupaten pasti menerima masukan informasi akhir dari DPP. Nah, hasilnya yang sekarang inilah, begitu mungkin ceritanya. Artinya samina wa atokna ya Pak ya? Ya, pada prinsipnya begitu, agar kita ibaratnya tidak lelah pada persoalan kewenangan, ya, karena biar bagaimanapun kita memahami masing-masing punya porsi, ya. Sebelum ada keputusan mungkin bisa aja namanya kita musyawarah memberikan masukan. Jadi pada saat keputusan itu semuanya harus satu arah, ya. Satu keputusan itu nggak ada yang namanya kita berbantahan lagi dengan keputusan itu. Itu mungkin prinsip yang dipegang oleh PKS sehingga kita tidak capek, ya, tidak mencari-cari bagaimana caranya untuk bisa. Selama keputusan sudah ada, kalau belum ada lain cerita, ya. Namanya kan jangan kuning belum melengkung, kalau kata orang apapun bisa. Tapi kalau sudah keputusan itu, apalagi yang sudah punya keputusan di tingkat inkrah DPP, ya tentunya dipahami seperti itu. Mungkin hampir sama ya di partai lain, cuman ada yang bentuknya memang berjalan seperti ini, ada yang mungkin ada cara lain, tapi prinsipnya masing-masing partai pasti punya cara seperti itu. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi dari pusat yang ditandatangani langsung oleh Presiden PKS ya Pak Saiful, itu sebenarnya Abang itu pernah ini gak sih punya rencana pribadi bahwa saya pengen maju di pilkada ini? Secara prinsip saya bisa jadi terlibat di perpolitikan di Kabupaten Bekasi karena tuntutan politik, ya, tuntutan situasi juga. Artinya saya melihat kalau ada kapasitas yang lebih mumpuni dari saya ataupun kita bisa bersama-sama, itu saya lebih senang. Dulu kita punya ada Pak Bupati Sadudin almarhum, ada Pak Imam Ambali, ya, itu dulu pernah, dia menurut saya punya kepantasan lah dalam masalah ini. Tapi kan dua-duanya dipanggil oleh Allah loh, jadi nggak sempat untuk terjun lagi, ya. Maka tuntutannya adalah bagi saya selama itu ditugaskan, diberikan kepercayaan, apalagi PKS punya mekanisme, ada pemilihan yang dilakukan oleh para kader dan simpatisannya, siapa-siapa orang yang pantas untuk dijadikan sebagai calon, maka itu prosesnya berjalan. Sehingga pada saat keputusan itu saya ada di situ, berarti saya memantaskan diri untuk bisa menjadi orang yang dipilih. Tapi masalah keputusan dan tidak, ya kita jalan saja. Pak Faisal, ayo sekarang melakukan proses branding, ya. Itu branding kan dengan berbagai macam, bisa dengan spanduk, bisa dengan cara komunikasi, dan itu bukan saya saja, yang lain juga sama melakukan hal yang sama. Begitu prosesnya. Sehingga pada saat terjadi proses itu, kemudian keputusan di kita, ya apapun itu ya jadi inian kita, tugas ya namanya, penugasan yang kita siap. Kalau sudah ditugaskan harus siap. Ketika deklarasi sebelum kemarin berangkat pendaftaran ya Bang ya, di Tambun kan? Ya. Itu berarti artinya partai secara internal sudah satu suara ya Bang? Insya Allah. Kalau PKS punya tabiat dan punya alat struktural yang taat komando lah pada saat sudah keputusan. Makanya saya sampaikan tadi, sebelum keputusan itu bisa aja masukan musyawarah berlaku, namanya belum ada keputusan. Tapi kalau sudah keputusan, apalagi sudah inkrah, maka semua meniadakan masalah itu. Berusaha, mungkin setiap kita berusaha bagaimana bisa menyesuaikan dengan keputusan yang diambil oleh para pimpinan partai, sehingga tidak membuat kita kecapean di dalam mengkonsolidasikan
Makanya begitu ada perubahan, PKS langsung setar melakukan proses sosialisasi bahwa sekarang kita bersama ini loh, koalisinya ini, ya. Kita kumpulkan para kader yang PKS itu punya mengenal kader-kader yang pelopor ya, yang di situ mungkin orang-orang yang lebih khusus ya, seperti pasukan Kopassus gitu ya, yang bisa bekerja kapanpun. Asal konsolidasinya disampaikan dan rasional ada konteks keputusan, biasanya mereka ya mengikuti. Karena bagi PKS mengikuti aturan pimpinan itu salah satu daripada hal yang perlu diyakini bahwa itu adalah kebaikan. Begitu. Jadi kita tidak ada. Sebelum ada keputusan bisa, tapi setelah keputusan berarti selesai persoalannya. Semua harus taat. Gitu Harus ya. taat kepada apa yang sudah diputuskan. Yang PKS itu terkenal dengan militansinya ya, jadi jumlah suaranya di setiap momen politik ya, pesta politik itu selalu stabil ya Pak ya, kalau bisa Insya Allah dibilang ya. begitu. Kadang-kadang juga dapat dorongan dari momentum politik seperti kemarin ya Pak ya, yang pilpres itu kan, Pilpres ya. ditambah dengan suara loyalisnya. Nah, bagaimana sih Bapak mengenal sosok Ben Holik nih? Kemarin kan waktu di sini tuh Pak Ben Holik bilang, Bang Faisal mah saya sudah kenal lama gitu. Makanya ketika PKS menyodorkan nama itu, wah saya senang sekali menyambutnya. Nah, kalau mungkin kalau Pak Haji Faisal melihat Pak Ben Holik itu seperti apa ketika wah saya dipasangkan dengan mungkin orang yang sudah lama kenal. Benar. Kalau saya melihat mungkin track record 3 tahun terakhir ya. Pada konteks sebelum mengenal lebih jauh, track 3 tahun terakhir ini membuktikan bahwa dia adalah seorang leader, seorang pemimpin. Kenapa? Realitas pemimpin 3 tahun terakhir yang dipilih oleh rakyat, ya ketua DPRD. Karena yang lain adalah PJ. PJ itu kan titipan, kalau kata cerita itu kan dia ditugaskan. Tapi orang yang real atas pilihan masyarakat ya Pak Ben Holik. Tapi apa yang terjadi 3 tahun terakhir, dia mampu menstabilkan situasi, ya kan? Mengharmonisasikan daripada unsur Forkopimda di Kabupaten Bekasi. Saya rasa itu poin yang sangat kuat bahwa dia memang layak sebagai seorang pemimpin. Dan sudah dibuktikan dengan kepemimpinan dia sebagai anggota ketua DPRD loh. Ya kan? Kemudian juga tekadnya kuat, dia terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, tapi dia mundur untuk bisa mengabdikan dirinya kepada Bekasi. Itu nggak main-main menurut saya. Kita pun menghormatinya sebagai seseorang yang punya jiwa pejuang lah menurut saya. Itu perkenalan saya di akhir justru yang memberikan kesan yang lebih dalam tentang beliau. Meski 2009 sampai 2014 saya pernah bersama dia di Dewan Kabupaten Bekasi. Jadi 5 tahun kita pernah bersama. Jadi mengalami berbagai macam peristiwa kan. Memang kita pernah serumpun barengan gitu ya. Dan saya memang orangnya senang bergaul juga. Meskipun kita di PKS yang kadang-kadang orang melihatnya PKS gitu kan ada sedikit ya paling begini. Tapi saya coba untuk membuka diri. Karena yang namanya kita sudah ada di Bekasi, mau nggak mau kita harus mendalami, menjiwai tentang Bekasi. Maka bermain dengan teman-teman ya. Sejak 2004 saya kan sudah di Kabupaten Bekasi, sudah jadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi. Sejak pertama kali ada perpindahan dari kabupaten pecah dengan kota, kemudian di 2004 itu pertama kali gedung dewan dipakai. Saya udah ada di situ. Jadi alhamdulillah itu kan merupakan ya saya memahami banget berarti perkembangan Bekasi dari dulu yang Delta Mas awalnya itu belum ada apa-apa sampai kayak sekarang. Makanya sekarang ketemu dengan teman-teman di dinas itu yang saya bilang Bapak dulu nggak ketemu sama saya 2004 karena Bapak masih belajar di bawah jadi staf. Sekarang Bapak ketemu sama saya karena Bapak jadi pejabat udah sekarang. Jadi itu mungkin saya perkembangan dengan Ben Holik ya sudah lama dalam konteks chemistry-nya sudah terbangun. Bahkan kita pernah sekampus loh. Dari tahun 2009-2014 kita pernah sekampus baru untuk S2-nya. Sama-sama mengambil administrasi publik ya. Kita dulu pernah bareng kuliah. Jadi agak unik juga katanya. Ini sekarang baru ada gelarnya sama SE MSc katanya. Wah iya. Ini uniknya di situ. Berarti untuk urusan ekonomi memang menjadi utama sekali sekarang. Chemistry-nya ke situ. Chemistry-nya ke situ. Karena ibarat orang udah kenal lama terus ketemu lagi gitu kan di pertemuan lagi. Begitu. Jadi nggak terlalu lama untuk bisa menyesuaikannya. Gitu. Dan bagusnya Pak BN juga sebagai yang berpengalaman di Ketua DPRD sehingga pada pemberian arahan kepada kita juga saya pahami posisi kita itu bukan saling mencari mana yang paling menonjol. Tapi justru kekurangan kita satukan menjadi suatu kelebihan. Artinya peran kita coba padukan di sini. Beliau sebagai bupati otomatis leadershipnya jauh lebih kuat, strategisnya jauh lebih kuat.
Tapi untuk yang bersifat manajerial kaitan dengan pelaksanaan itu perlu ada yang membantu. Nah itulah mungkin perannya kita padukan ya, sebagai seorang leader yang mengetahui global secara umum. Saya bertugas mungkin membantu dia untuk membantu Pak Bupati untuk yang bersifat secara teknis, agar kesinambungan antara kebijakan dengan pelaksanaan di bawah itu nyambung. Nggak mungkin dua-duanya jadi orang strategis kan? Nah, jadi tidak ada gap nanti ya Pak, Nggak ada masyarakatnya. gap. Ya, jadi tetap yang namanya kebijakan keputusan adalah Bupati, kita sebagai pelaksana pada sisi teknisnya itu yang kita padukan. Sehingga bukan lagi mencari dia apa ini, enggak, kita padukan pada kerja yang menuju kepada visi yang sama, Bangun Bekasi. Nah tadi Bapak bilang melihat BN Holik track record 3 tahun terakhir, bisa dibilang nggak sih Pak bahwa kesuksesan Bekasi yang sekarang ini juga adalah bagian dari karena Pak BN Holik juga ada perannya yang besar memuluskan anggaran, memuluskan rencana-rencana PJ yang kemarin gitu, bisa dibilang seperti itu? Persis, kalau saya lihat yang saya baca dan dia juga sampaikan bahwa perannya begitu kuat. Bayangkan bagaimana bisa mengatur ya, memanage kaitan dengan dewan. Yang dewan itu kan palanya 50 orang dari praksi kan, namanya juga terlibat dalam praksi. Praksi itu kan artinya perbedaan, judulnya juga berbeda. Kalau nggak ada yang bisa menyatukan itu kan bermasalah. Kewenangan PJ itu ada batasnya, maka paling kuat masalah anggaran, masalah kontrol di DPRD. Makanya saya katakan peran dia cukup luar biasa untuk bisa menstabilkan kondisi. Realnya loh ya, real secara pelaksanaan itu menyangkut anggaran juga. Banyak anggaran-anggaran yang diajukan di tengah jalan dalam rangka mendukung proyek-proyek kabupaten, MTQ, dulu masalah olahraga disabilitas, kemudian apa kejuaraan yang porpon ya, yang porprov itu kan menyangkut masalah kebijakan anggaran. Kalau bukan karena seorang pimpinan ketua dewan, saya rasa tidak mungkin kayak sekarang ini. Maksud saya ke situ loh. Iya. Karena peran PJ itu kan tidak seperti bupati ya, dia menganggarkan tapi berbeda pada konteks dinamisasi di anggaran dan juga di kontrol. Ibaratnya kalau DPRD-nya nggak ketok palu itu Iya nggak jalan Pak. Yang kuat coba yang legitimate ya, dalam pengertian yang kita kan demokrasi legitimate ya pilihan masyarakat. Ya pilihan masyarakat. Kalau sekarang ya saya lihat kemarin dia ketua DPRD itu loh mungkin yang menjadikan bahwa beliau memang sangat pantas menguasai berbagai macam persoalan tentang masalah Bekasi karena pernah jadi ketua DPRD dan dia orang yang berani di dalam, tapi bukan hanya mampu memanage tapi keberanian juga ada. Kalau nggak berani orang Bekasi mah susah Pak. Gitu kan. Jadi tapi legislatif ini kan nggak terlalu populer ya Pak ya dibandingkan eksekutif ya kan, dilulukan masyarakat kan pasti yang eksekutif. Persis begitu. Mungkin ada keinginan di situ ya untuk jadi eksekutif. Ya prinsipnya kalau saya sih berpindah ranah aja. Yang tadi kita selama ini legislator ya mengoreksi jalan eksekutif, besok terbalik. Kita yang dikoreksi oleh legislatif ya. Nah tadi kan Bapak bilang ya pembagian tugas jika nanti mendapat amanat dari masyarakat. Iya. Nanti Pak BN Holik di strategis, Bapak yang di manajerial dan teknisnya ya. Nah, Ya. Sekarang dalam upaya pemenangan nih Pak, bagi-bagi tugasnya seperti apa? Kalau kita bagi tugas yang pasti semua menghidupkan mesin partai. Karena modal pertama kita partai masing-masing. PKS, Gerindra, Nasdem, dan PAN. Yang menghidupkan, menguatkan sinergi yang pertama. Karena itu backbone ya daripada pemenangan. Tentu dari situ kita juga ada relawan. Ya kan yang itu relawan lintas macam-macam tuh ya, baru kemudian kita mengambil ceruk-ceruk daripada memelihara pasar daripada milik masing-masing partai pun itu udah merupakan suatu hal yang kita garap bisa maksimal. Kita punya anggota DPR RI dari Gerindra, dari PKS ya kan, dari Nasdem, itu kan ada anggota DPR RI-nya ya kan, dengan suara yang dulu pernah dicapai, dengan massa dan orangnya. Kita juga punya anggota DPR provinsi, kita juga punya anggota DPR kabupaten. Itu kan sesuatu sumber energi potensial yang akan bisa menyambungkan kembali dengan masyarakat. Kemudian ada unsur-unsur relawan, LSM, Pormas segala macam, itu juga menjadi bagian. Dan tokoh masyarakat Tokoh masyarakat yang nggak kalah penting. Pembagian tugasnya
fokus kita ya jelas, Pak Bainolik orang selatan, saya mungkin bisa dikatakan sedikit ke utara, maka bagian utara, saya lebih banyak di bagian utara. Oh iya. Pak Bainolik di bagian selatan, meski kadang-kadang juga ada switch kan tergantung daripada situasi. Tapi secara umum begitulah pembagian kita. Kita untuk menghidupkan mesin pada partai masing-masing, karena pertanggungjawaban yang pertama tentu kita mengambil pasar kita dulu yang menguatkan lah. Jadi belum apa udah nggak kemana-mana gitu kan, kita kuatkan dulu yang memang di lingkungan kita agar probabilitas bisa dimaksimalkan akan di sini. Nah, ketika berkunjung ke masyarakat, Pak, apa sih yang ditawarkan oleh Bapak bersama Pak Bainolik gitu? Apa saja yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Kalau ke masyarakat kita melihat audien juga, kan masyarakat ada yang nuka raos, ada yang nuka hartos ya. Apa itu? Ya penjelasan kita ada yang perlu dengan kahartos, jadi orang perlu penjelasan panjang lebar. Dengan begitu dia cukup. Ada yang nuka raos. Nuka raos. Di sini mah nggak penting Pak ngomong panjang lebar, yang paling nuka raos yang bisa dibawa, yang bisa jangka imah apa gitu kan. Ya realitas masyarakat kita nggak bisa dibohongi ya. Dan kita siapapun siap untuk bisa mengkomunikasikan. Artinya yang kita tawarkan sesuai dengan visi misi kita, disesuaikan dengan di mana kita berada. Kita sedang berada di siapa? Orang perumahan kah? Di kalangan petani kah? Di kalangan buruh kah? Di kalangan masyarakat UMKM kah? Masyarakat emak-emak itu tentunya disesuaikan dengan program yang unggulan dari kita. Kita punya 50 program unggulan. 50 program unggulan. Mungkin yang sekarang kita angkat sekitar 10 program itu yang menjadi ikon yang mudah masyarakat. Prinsipnya dalam konteks Bekasi ini kan saya menyampaikan bahwa visi kita gerak cepat membangun Bekasi maju. Artinya kita ingin begitu kita dilantik gerak cepat, nggak ada istilah menunggu lagi. Ayo langsung setar kita, langsung setar mengaplikasikan tentang bagaimana membangun Bekasi. Gerak cepat itu di situ, membangun Bekasi. Tagline kita kan pemimpin baru Bekasi maju. Kita pemimpin baru memang tidak punya latar belakang buruk, tidak punya latar belakang yang menyulitkan, sehingga kita nyaman untuk membangun Bekasi tanpa ada embel-embel siapa kita. Kan biasanya orang ada masa lalu berat, susah tuh biasanya. Sekali sedikit. Nah, kita pemimpin yang memang fresh untuk bisa membangun Bekasi. Itu yang mungkin diharapkan agar masyarakat memahami kita adalah posisi posturnya ya. Kemudian misi kita otomatis secara umum bagaimana bisa Bekasi ini diberdayakan masyarakat sejahtera dengan memanfaatkan APBD Kabupaten Bekasi secara maksimal. Tujuan misi adalah ke sana. Jadi kita bisa berdiri mandiri di bangunan anggaran kita sendiri. Karena nggak mungkin yang lain dulu. Dengan 7,3 triliun sekarang kita bisa dapatkan mungkin setengah untuk pembiayaan daripada aparatur negara ASN, setengahnya untuk pembangunan. Begitu kan? Itulah yang kita maksimalkan. Nah, tentu misi itu berkaitan dengan lima pelayanan yang utama bagi pemerintah daerah. 5 itu adalah bagaimana program unggulan itu pro kepada pengentasan kemiskinan, pro kepada pertumbuhan ekonomi, pro kepada lingkungan, ya kan, pro kepada lowongan pekerjaan, tempat pekerjaan, dan satu isu terkait dengan masalah yang populer di masyarakat itu berkembang sesuai dengan kondisional. Misalnya kita sekarang isunya kekeringan utara, itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Itulah fungsi pemerintah daerah mengangkat pelayanan dasar, utamanya ada pendidikan, ada kesehatan, ada sosial. Tapi yang saya sampaikan tadi dengan begitu lengkap itu memudahkan kita. Maka tugas kita bagaimana membuat cantolan, membuat nomenklatur dalam program agar bisa dibuat kegiatan yang bervariasi. Jangan sampai ya kita punya program itu nggak ada cantolannya, kan sulit untuk dijadikan program. Maka kan disediakan 50 program unggulan yang dibagi dalam 4 klaster. Bekasi ekonomi maju yang di dalamnya berkaitan dengan bagaimana masalah perekonomian. Bekasi cerdas, gercep Bekasi cerdas, gercep Bekasi sehat, gercep Bekasi membangun maju. Membangun ini kan berkaitan dengan 4 hal utama dari persoalan masalah pelayanan dasar.
Maka uraiannya kaitan dengan ekonomi, pertama karena persoalan Bekasi adalah masalah lowongan kerja, kita menempatkan pertama di lowongan kerja. Kita membuat fasilitas, pemerintah memfasilitasi menciptakan lowongan pekerjaan melalui pelatihan yang BRK yang kita miliki. BRKM itu kerjasama nanti, tapi kita BRK-nya pelatihan plus BRK plus, di mana bukan hanya sekedar pelatihan tapi ada penyalurannya. Kita kerjasama dengan stakeholder di kawasan, peluang-peluangnya di mana saja, sehingga yang sudah masuk BRK itu otomatis dia akan mendapatkan pekerjaan. Meski belum mampu untuk menampung semua, tapi minimal ada harapan, ada progres bahwa kita ada ya penyaluran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi ya. Tapi kita berusaha bagaimana menciptakan itu. Yang kedua, program di bidang ekonomi itu terkait dengan masalah kebutuhan masyarakat, masalah pangan yang mengalami kesulitan, harga melonjak karena ekonomi masyarakat melemah, daya beli masyarakat turun karena kondisi global kita nggak bisa pungkiri. Dengan adanya PPN yang naik dari 10 menjadi 11, bahkan tahun depan jadi 12, itu kan mengurangi tingkat daya beli masyarakat, ya kan? Maka pemerintah harus hadir. Bagaimana membantunya? Kita perbanyak operasi pasar. Dalam pengertian bukan gratis, tapi menjual harga yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Ada subsidi lah dari pemerintah. Nah, itu bisa dilakukan tanpa menunggu apapun, tanpa menunggu gudang segala macam. Sudah langsung bisa kita lakukan. Karena hanya memberikan subsidi kepada barang-barang produk itu. Dengan tujuan otomatis masyarakat miskin ya, masyarakat yang tidak mampu, bukan masyarakat secara umum. Itu kan yang perlu kita lakukan. Jadi program ekonomi kita berkaitan itu yang termasuk unggulan untuk masalah ini ya. Tentu di dalamnya ada beberapa kegiatan juga, terutama bagaimana kita bisa melihat pemberdayaan masalah BUMDes kalau bisa berdaya ekonomi desa dikendalikan oleh BUMDes. Kemudian kita juga punya cita-cita bagaimana di dalam ekonomi ini ada KUD, satu desa satu KUD, Koperasi Unit Desa. Karena kita ada program bantuan bibit dan pupuk, itu kalau disambungkan kan jaringan di bawah. Ya, kesinambungan ini kita ciptakan untuk bisa melihat kondisional. Ya, petani memang sekarang kesulitan, makanya kita ada program normalisasi saluran tersier, sekunder, saluran pintu air untuk membuat petani punya harapan tentang air. Kalau airnya nggak ada emang sulit ya, tapi kalau ada tapi tertahan itu yang kita kerjakan, ya kan? Kemudian juga mungkin kaitan dengan pertanian itu kita buatkan asuransi usaha pertanian. Kita lihat memang asuransi pertanian ini sangat mungkin kita lakukan. Ada asuransi terkait dengan fusok, gagal panen, ada kaitan dengan pekerjaannya, petaninya. Melalui BPJS Ketenagakerjaan itu bisa menjamin. Kan sekarang boleh BPJS yang informal itu ada sebenarnya. Bukan hanya yang formal, yang informal pun ada. Kemudian kita juga punya program Bekasi Cerdas itu satu rumah satu sarjana. Kita harapkan pemerintah Bekasi memang belum tentu pendidikan menjamin orang bekerja, tapi apalagi yang kita harapkan? Kalau enggak orang luar dong yang masuk Bekasi kan gitu. Makanya kita inginkan satu sarjana, prosesnya tentunya ada mekanismenya nanti. Intinya kita ingin ciptakan begitu. Ingin juga menciptakan bantuan ataupun beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa yang miskin dan berprestasi. Juga kita inginkan Bekasi punya kampus negeri sendiri. Dengan begitu mempercepat ya kelayakan masyarakat Bekasi karena ada di daerah sendiri ya. Kita bisa seperti itu. Apakah nanti berbentuk politeknik, apakah berbentuk itu kan masalah teknis. Tapi intinya kita pengen punya kampus negeri lah yang bisa ada di Bekasi. Programnya holistik banget ya, maksudnya kita komprehensif ya. Kita siapkan dulu, makanya saya katakan jangan sampai kita pada saat nanti uji langsung kita nggak ada cantolannya. Programnya ada loh ini, tapi kok mana ininya? Kan nggak bisa. Karena sistem perencanaan sekarang sebagaimana yang di buku saya, sistem perencanaan sekarang itu nggak bisa regulasinya ujuk-ujuk. H-1 baru bisa dilakukan. Apalagi ada program kesinambungan antara daerah, provinsi, pusat. Indonesia Emas 2045 itu kata kuncinya sudah disamakan.
Sekarang nggak bisa sendiri-sendiri. Visi misi kabupaten provinsi itu nggak boleh keluar daripada visi misi pusat. Apa kata yang menyambungkannya? Maju dan berkelanjutan. Maka kita ada kata maju. Jadi semua nanti harus merujuk kepada ini. Ada maju atau berkelanjutan. Kalau Bekasi, kalau nggak salah di hasil RPJP Bekasi ada menambah kata harmonis. Harmonis. Untuk dimasukkan di situ. Muluknya lah, muluknya harmonis. Karena ini banyak perusahaan multinasional ya juga Persis, gitu ya. Agar investasi juga tidak Ya. terganggu iklim investasi ya. Ya kita memang bervariasi program sampai kepada urusan bagaimana menguatkan kinerja para pengurus lingkungan RT dan RW itu juga jadi kita perhatian. Kita memahami banyak sekali pekerjaan RT RW itu, bukan pengertiannya kita lebihkan, tapi sumber informasi dan pekerjaan itu banyak di situ. Pada saat mereka nggak beda-beda ya, orang perkotaan di perkampungan beda-beda. Tapi kita inginkan dengan ada insentif, peningkatan insentif itu mudah-mudahan meningkatkan kinerja. Dari 1 juta menjadi 1,5 juta untuk yang RT, RW dari 1,5 dari 1 juta menjadi 2 juta. Tujuannya bukan pengertian memanjakan, tapi kita inginkan kinerja mereka meningkat. Kemudian juga kita ada dana santunan kematian, kerohiman ya, untuk masyarakat tidak mampu. Tujuannya adalah kita hadir pemerintah dalam proses ada musibah ya. Kemudian apalagi bantuan untuk guru pembimbing guru agama. Kita menyebutnya pembimbing guru agama karena diharapkan bukan hanya agama Islam, tapi kita kan ada agama yang lain. Bisa jadi para pendeta, para biksu ya. Selama pembimbing agama masing-masing dia bisa masuk pada kategori itu. Juga ada yang namanya bantuan untuk penjaga rumah ibadah. Berarti kan bukan hanya muslim ya, ibadah lain pun bisa. Jadi komprehensif kita siapkan tujuannya sampai beberapa kegiatan termasuk bantuan untuk penggerak PKK dan posyandu ya, kemudian juga kepada kegiatan-kegiatan yang bantuan-bantuan tadi yang kita kelola ya, semua tidak lain dalam rangka ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya bantuan, ada yang sifatnya kegiatan. Tapi itu udah dihitung-hitung semua Pak. Maksudnya apakah APBD kita mampu untuk 50 program yang tadi itu bantuan-bantuan, kan kita khawatir kan misalkan gini Pak, makan siang gratis itu akhirnya ngulik-ngulik anggaran apa yang ada tuh buat makan siang gratis. Nah kalau Bapak sama Pak Holik itu apakah sudah menghitung ini cukup nggak sih untuk program-program tadi? Termasuk juga kita ada program dalam rangka menyambungkan dengan pusat, program pemberian gizi untuk masyarakat yang stunting, yang kekurangan gizi. Ya, jadi kondisinya seperti itu sehingga pada saat nantinya kita berjalan nyambung dengan program pusat. Oh, jadi sinergi. Jadi sinergis, nggak mungkin kita jalan sendiri. Pemerintah menyiapkan, pusat masa di kabupaten nggak ada. Pasti kita ada sinergisnya. Masalah pembiasaan anggaran, kita masih menghitung andaikan yang namanya bantuan segala macam bisa terakomodir. Ya, kita bisa menghitung kan ada tingkatan dan level-levelnya. Misalnya kemampuan daerah ya mampu sudah 1,5, kita lakukan itu kan sampai 1,5. Kalau tahap awal mungkin selama 5 tahun perjalanannya mungkin naiknya bertahap, bisa 100 misalkan. Dilihat dengan kondisi kita. Kalau saja diambil sampai dengan 500 miliar sampai 1 triliun itu sangat mungkin untuk mengatasi, karena diharapkan 2025 itu ada penambahan pemasukan PAD untuk Kabupaten Bekasi. Dengan apa? Adanya perubahan nomenklatur kaitan persentase PKB, pajak kendaraan bermotor. Kalau sebelumnya 70-30, 70 milik provinsi, 30 kabupaten, kalau sekarang dibalik. Kabupaten 70, provinsi 30. Potensinya bisa mencapai 800 sampai 1,2 triliun. Potensi untuk Bekasi loh. Ya, artinya kalau sedikitnya kita mendapatkan 500 aja sudah kenaikannya luar biasa. Kita tidak takut selama itu digunakan untuk memang kebutuhan langsung. Tugas pemerintah kan begitu. Masyarakatnya kebutuhannya seperti itu, kita harus berusaha bagaimana caranya untuk bisa menciptakan. Kan kalau orang yang memang nggak ada berlayani kan susah. Memang itu kebutuhan dia. Kan gitu. Supaya roda daripada ekonomi itu bergerak.
kan dana masyarakat itu melalui pajak yang dikelola pemerintah. Kalau dikembalikan ke masyarakat, itu kan kembali masyarakat juga. Merasakan. Ada yang namanya daya beli, ada yang namanya kan gitu kan. Pasti bukan hanya kaitan dengan, pasti untuk pertama yang dipikirin bagaimana bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dia. Nggak mungkin tiba-tiba ada konsumtif kan? Nggak mungkin ada kan? Iya pasti. Kalau masalah masyarakat susah, nggak usah lihat dari mana mah. Pinjol yang namanya pinjaman online, bank emok, untuk penjagaan yang paling disenangi. Nah, masyarakat kita sulit secara umum. Itu terlihat dari Kita situ. pemerintah harus hadir pada saat seperti itu. Coba supaya nyambung, maksud saya kan tadi ada program yang sesuai realistis daripada masyarakat. Dalam kondisi real di masyarakat ya Pak ya. Makanya tadi kita inginkan apabila kita bagus, kita juga kan nanti terbuka. Misalnya ke depan pengembangan kerjasama dalam masalah pembangunan. CSR selama ini dimiliki oleh banyak perusahaan, itu kan menjadi salah satu pemasukan juga. Meski kita harus memahami tentang CSR itu, jangan kita inginnya CSR semuanya masuk ke Kabupaten Bekasi, kemudian diturunkan, nggak begitu juga. Masing-masing punya ranah. Bisa aja kita menawarkan program, ini loh, ada sekian orang yang perlu dibantu, dari perusahaan bisa nggak membantu? Kan boleh begitu. Iya. Ya kan? Betul. Nggak harus semuanya milik kita gitu. Ini ada pembangunan sekolah yang rubuh ada 4 ruang kelas baru, bisa nggak perusahaan ini untuk bisa membangun ini? Kan sangat mungkin begitu. Nggak harus semua dari Nggak kita. harus semua dari. Membangun itu kan bukan dari kita. Kita punya kawasan agar bermanfaat. Karena selama ini kawasan industri itu yang kita dapatkan hanya PBB saja, pajak bumi bangunan. Pendapatannya nggak ada. Secara makro Bekasi bagus. Kita PDRB-nya tertinggi di Jawa Barat, termasuk investasi tertinggi. Ya kan? Pajak ekspor tertinggi, ya enggak? Laju pertumbuhan ekonominya juga tertinggi, bahkan menjadi konsumsi provinsi untuk sebagai surplus di tingkat nasional. Itu secara makro. Tapi mikronya, stunting termasuk tinggi, gizi buruk termasuk tinggi, kemiskinan ekstrim juga termasuk tinggi. Berarti ada nggak nyambung antara potensial kita bisa menghasilkan 50 triliun pajak ekspor dan PPA badan yang masuk ke pusat, tapi nggak bisa langsung masuk ke kita Pak, karena sistemnya yang namanya sumber daya manusia itu beda dengan sumber daya alam. Kalau sumber daya alam pemasukannya langsung ada sharing buat kita, ya nggak, sekian persen gitu bagi penghasil. Kalau sumber daya manusia yang namanya kawasan itu kan dari pusat turunnya dana perimbangan, bukan dalam bentuk persentase yang gelondongan begitu, sehingga kita tidak mendapatkan maksimal. Dan itu milik kawasan, itu kan bukan kita pengelolanya, pusat. Kita hanya tempatnya doang. Ya. Tempatan gitu ya maksudnya. Nah ini akan kita sambungkan link and match antara kawasan dengan masyarakat seperti apa, supaya ada pergunaannya. Misalnya pengelolaan yang sifatnya penunjang kawasan. Kan kalau produknya diekspor semua, ya kan, kebanyakan di kita. Keluar ya. Dan kebanyakan kantor pusatnya itu di Jakarta. Di sini hanya pabriknya saja. Maka PPH badan itu masuknya ke Jakarta. Jakarta. Kan nggak ada kewajiban mereka bikin di sini. Entah bagaimana, intinya Jakarta sebagai pusatnya mereka. Itu yang realita. Bekasi makanya moncer dari segi seperti petrodolar, tapi ini di gambaran luar sana. Bukan kita tidak ini kan, itu potensi, tapi bukan bagian dari kita. Dan kerja kita bukan itu. Kan pemerintah nggak ada kontribusi, nggak ada di kawasan. Ya, kawasan itu program khusus, kawasan yang diciptakan, program strategis nasional disebutnya kan. Jadi kita tidak bisa mengakses langsung, tapi yang kita inginkan nanti ke depan mungkin ada yang namanya sumbangsi dari kawasan itu juga. Nah ini yang kan tentunya perlu dirumuskan, dibicarakan kan, mana yang memenuhi persyaratan dalam aturan. Jangan sampai kita menerobos juga aturan kan. Nanti bukan kebijakan ini populer tapi bermasalah kan, nggak mungkin juga. Pak, silakan diminum dulu Pak. Oke. Ini bawa buku ya Pak ya, boleh tahu nggak sih Pak? Mengawal regulasi. Ya, ini buku saya terinspirasi dari kondisi 3 tahun terakhir ya, atau bahkan 4 tahun terakhir, di mana saya Dewan Provinsi itu tergelitik dengan banyaknya daerah-daerah itu punya silpa, sisa lebih anggaran. Itu spektakuler loh, dan Bekasi termasuk yang tinggi. 1T kira-kira.
Bisa sampai 1 T ya. Paling sedikit 500 M loh. Ini kan persoalannya bukan masalah, Pak, itu kan penghematan dari sisi lelang segala. Itu bukan ke situ saya bilang. Intinya masyarakat dirugikan dengan ini. Yang harusnya jadi jalan, jadi pemberdayaan, malah tertahan. Kan nggak menarik itu. Ini yang kita lihat bahwa perencanaan dengan pelaksanaan itu ternyata tidak match. Gitu loh. Kita inginkan ya boleh silpa tapi ya nggak sampai terlalu besar begitu kan. Ini yang kita inginkan begitu. Nah, regulasi ini mengawal regulasi keuangan daerah itu terkait dengan bagaimana pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan. Ya, karena sejak 2021 pemerintah kan membuat model regulasi perencanaan terpusat di kementerian. Jadi input data kabupaten dari desa, dari dinas itu semuanya langsung masuk ke kementerian, Pak. Oh iya. Satu pintu. Bapeda di sini itu tugasnya hanya merangkum data. Dia tempat kumpulan data, big data doang. Tidak punya kewenangan apa karena semua ada di pusat. Di pusat. Ini yang menjadi perbedaan dalam sekarang. Sehingga yang menonjol juga nomenklatur sekarang itu sudah ditentukan. Nomenklatur itu adalah judul daripada subkegiatan. Kalau dulu masih memungkinkan ada titik-titik yang bisa diisi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Moonlock lah. Kalau sekarang close, Pak, nggak ada. Jadi pada saat perpindahan nomenklatur yang sudah ditentukan detail, itulah terjadi orang bingung. Ini masuk kemana ya kegiatan ini? Ini masuk kemana kegiatan ini? Akhirnya tidak terserap. Itu juga jadi penyebab ya. Ketidakmampuan regulasi ini dipelajari karena berlangsung cepat, sistem online ya akhirnya berantakan. Online juga nggak gampang, kadang-kadang di Debragrinya juga nggak langsung terkonek ya. Setahun pertama tuh makanya terjadi itu. Nah ini bukunya salah satunya adalah menceritakan tentang bagaimana proses yang namanya perencanaan dari awal sampai proses pelaksanaan. Artinya nomenklatur itu jadi masalah juga kan, jadi sandungan ya Pak ya. Iya. Misalkan di desa itu dana desa itu harus dialokasikan, misalkan ketahanan pangan, kemiskinan ekstrim, Iya. dan desa itu nggak bisa menggunakan dana itu selain dari yang Iya. ditetapkan. Nah itu Iya. juga itu contohnya gitu. Contohnya begitu. Sekarang bahkan lebih rigid. Desa tuh nggak bisa keluar daripada usulan baru. Kalau dulu maka saya katakan ada titik-titik yang bisa diisi sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau sekarang nggak bisa. Semua harus ikut dari sistem dari Debragi yang sudah dibuat. Namanya SIBDA, sistem pembangunan daerah ya. Ya itulah mungkin yang sekarang. Maka yang diperlukan adalah bagaimana pandai memahami tentang masalah, bagaimana inputnya, bagaimana kontrolnya, bagaimana ini buku ini ya. Disinilah salah satunya. Jadi untuk kalangan siapapun ini, pemerhati keuangan lah, itu bisa di sini. Karena ini ada teorinya, ada juga tentang pasal-pasal yang dibuat terkait dengan di provinsi. Jadi ini buku daripada provinsi yang pertama membuat perda tentang keuangan daerah setelah adanya regulasi baru tahun 2021. Nah, saya kebetulan tertarik karena ini saya rasa bukan persoalan yang sederhana, perlu banyak orang tahu, makanya saya bukukan dalam bentuk ini. Bapak juga nulis buku lagi satu ya? Ya, satu lagi kaitan dengan pusat distribusi provinsi, itu kaitan dengan saya gerget juga, kebetulan itu pansus pertama di DPRD provinsi, saya jadi ketuanya. Pertama kali ada pansus itu. Itu bahasa apa Pak kalau boleh tahu? Bahas tentang masalah supply and demand, dan change rantai daripada siklus pangan. Kita gregetan karena provinsi Jawa Barat yang besar ini kalah sama DKI gitu kasarnya. DKI punya pasar induk, punya food station yang mengelola tentang pangan, stabilisasi mereka punya, nggak punya sawah tapi bisa mengendalikan sawah. Jadi yang orang Jawa Barat ini atau sawah di Jawa Barat itu pemiliknya banyak orang Jakarta. Jadi kekuatannya itu. Nah, Jawa Barat juga punya sumber produksi banyak, tapi kita tidak mampu mendistribusikan, tidak mampu menjadikan keunggulan itu untuk bagaimana kemudahan masyarakat. Intinya bagaimana plat merah bisa bermain pada pangan,
stabilisasi, kemudian kaitan dengan masalah supply and demand. Emang nggak mudah untuk menciptakan ini, karena lawan kita adalah para tengkulak dan pengijon. Jangan sampai kayak Nggak gampang. minyak goreng kemarin kan, gula. Contoh, ini produksi lah, produksi Ah, masyarakat. ah. Ya beras, ya kaitan dengan masalah produksi yang lain ya. Kita juga ada produksi tanaman pangan, ada produksi hortikultura, ya kan? Kan semua ada pemainnya itu. Harusnya pemerintah, ya plat merah juga bisa berperan di situ. Karena pemerintah itu kan punya kelebihan, dia punya regulasi dan kewenangan. Benar. Beda dengan yang tengkulak kan. Dia mainnya dengan fasilitasi pemberian ijon. Belum panen udah dibayar ya kan. Udah semacam nge-DP gitu ya. Nah, ini makanya perlu KUD, perlu penataan itu saya rasa emang komplit tidak bisa sendirian sih. Jadi dari pengalaman Bapak tadi itu Iya. yang diformulasikan jadi program. Jadi program ya. KUD ini kan banyak lama mati Pak ya, bahkan di desa-desa dulu banyak tren di zaman era Pak Harto, terus sekarang juga udah nggak kedengeran nih. Hanya ada beberapa desa di Kabupaten Bekasi. Gimana? Apakah cukup optimistis membangkitkan itu lagi Pak? Memang nggak mudah sih secara teori ya. Karena yang susahnya adalah kalau dulu yang namanya Bulog itu stabilisasi harga benar. Dia bekerja bagaimana menstabilkan harga. Pada saat ada permasalahan dia turun. Ya kan operasi pasar. Kalau sekarang fungsi Bulog kan nggak seperti dulu. Beda zaman Soeharto sama sekarang nih. Sekarang fungsi Bulog dia jualan juga. Selama ada masalah cuan di situ udah berat Pak. Siapa yang nggak tertarik dengan masalah markup? Ya 10 perak aja kali sekian ton. Nggak usah gede-gede ceritanya. Siapa yang nggak tergiur coba? Maka nggak mudah menciptakan ini. Tapi tadi namanya usaha kita tetap harus ada. Mungkin ya ada satu bagian yang kita bisa buat dalam korporasi KUD misalnya. Dimulai dari yang kecil apa bisa kita dulu. Dan sekarang juga sudah rigid sih kaitan dengan bantuan itu kewenangan pusat. Kabupaten nggak boleh ngadain. Ini regulasinya masalah untuk supply and demand, masalah rantai daripada pengadaan itu harus ada, kan ada begitu sekarang. Di luar itu melanggar regulasi kan susah juga kadang-kadang. Bisa jadi celah juga jadi. Ya, Bahaya juga nih Pak ya. Ya mungkin harus ketemu lah. Maksud saya pastilah namanya nggak mungkin mulus ya semua juga kaitan dengan pembangunan. Tapi yang ide saya atau kita semua di tim itu di pemenangan BNOLI Faisal pengennya kita siapkan dulu aja rumahnya. Nanti masalah pelaksanaannya tentunya regulasinya sesuai dengan kondisional. Karena nggak mungkin bisa mengcover semua, tapi ada yang kita lakukan mungkin. Latar belakang calon bupati dan wakil bupati ini yang Pak Ben Holik dan Pak Haji Faisal ini kan legislatif semua ya Pak ya. Jadi harus sama regulasi itu cukup kritis dan tahu ya Pak ya. Ya itu lebih. Karena saya senang juga sih untuk bisa mencermati ya berkaitan dengan masalah. Karena dari situlah mungkin kita bisa mengambil banyak pelajaran. Bagaimana kita bisa mengontrol, dulu kan eksekutif ya. Ya sekarang mungkin karena dulu kita pernah mengontrol, memahami juga. Kan biasanya kalau orang mengontrol tuh tahu banget lekukan-lekukan itu di mana kan begitu maksudnya. Lebih jeling gitu. Iya. Mudah-mudahan itu bisa lebih mudah komunikasinya kepada tim kita nantinya yang kita bangun. Karena kita harus melakukan pendekatan bukan berdasarkan punish and reward, bagaimana bisa membuat teamwork ya. Kerjasama dengan ya kalau orang PNS mah harus diangkat masalah keikhlasan bekerja. Kalau enggak apalagi sulit untuk bisa menciptakan yang lain. Berarti sudah siap dikontrol Pak ya nanti ya? Iya akan dilatih. Ya saya rasa ya malah menarik. Pengontrolan itu kan gunanya membuat kita lebih kritis ya, mensikapi program-program kita juga agar kita nggak berlebihan kan di situ fungsinya tetap ada. Nah Pak, nanti ketika dapat amanat dari masyarakat memimpin Kabupaten Bekasi ini, nanti Bapak jaga ritme hubungan dengan Bapak BN Holik seperti apa sih? Kan banyak ya Pak ya? Iya. Kita udah ngeliat contohnya lah, Bupati dan Wakilnya 2 tahun masih harmonis, tapi udah 3 ke belakangnya udah mulai ada slack-slack gitu. Nah nanti mungkin gimana Pak? Kalau ini mungkin yang ngomong langsung Pak Bupatinya. Kalau dia manggil saya main kill aja kan, kill. Apa itu? Ya, wakil maksudnya. Oke. Pokoknya kill. Jangan kita malu-maluin katanya. Kita bersama tiba-tiba karena masalah urusan keduniaan kalau kata dia mah kita jadi pisah, nggak sama-sama lagi. Siap untuk membangun sama-sama kita ya itu lah. Ambil ngobrol santai tapi itu merupakan perwujudan ya dari hati yang dalam dari kami ya. Kita coba
berdamai dengan kondisi begitu, dengan fungsi masing-masing. Ya mesti kata orang antara bupati dengan wakil itu kan atau pengalaman begitu. Ya tadi kalau tujuannya kita ingin mendapatkan sesuatu kaitan dengan apa yang kita dapatkan ya akan terjadi begitu. Mungkin kalau kita dengan pembagian bahwa kita juga menyelaraskan bahwa fungsi kita bukan pada konteks pencarian salah tempat kalau kita di situ pengen punya sesuatu. Saya usia sudah kategorinya Dewan sudah lama ya. Pengabdian kalau untuk sekarang mas saya nggak lagi cerita pengen akunya apa gitu kan, nggak lagi kita pengen bagaimana. Justru sekarang kita saatnya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Begitu juga dengan BM Elik dengan sudah pengalaman dia juga punya cita-cita bagaimana mengabdikan. Dia pernah jadi BPD, ketua BPD, pernah jadi kepala desa. Jadi memang orang yang merintis dari bawah memahami sekali tentang bagaimana caranya memimpinnya. Ya saya percaya kepada beliau sebagai pimpinan ataupun sebagai bupati yang dengan itu membuat kita menjadi yakin dengan kerjasama ini. Berarti bagi kerja udah jelas, juga tadi udah ada komitmen Pak ya, jangan sampai slack soal kayak beginian, karena kita niatnya sama-sama mengabdi kepada masyarakat. Nah Pak, terakhir mungkin pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi Pak, closing statement dari Bapak Faisal, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi? Baik, terima kasih. Kaitan untuk seluruh masyarakat Bekasi, kita inginkan bahwa pemilu kada ini memang mengangkat yang namanya politik gagasan, politik ide dan gagasan. Inilah yang bisa membuat kita bisa keluar dari persoalan Bekasi yang kondisi seperti yang tadi saya sampaikan dari berbagai persoalan. Kalau saja hanya ingin mendapatkan sesaat yang biasa hadir ya, ini sayang sekali yang mengakibatkan masyarakat tidak punya harapan ke depan. Nah ini mungkin kita harus kerjasama semuanya. Dengan pengalaman ataupun dengan kondisi yang ini, mudah-mudahan ide politik, ide gagasan ini, curah gagasan lebih bisa dinikmati ya dari masyarakat Bekasi. Ya ini mungkin yang menjadi kita tim BM Elik Faisal siap untuk adu gagasan bagaimana membangun Bekasi. Nah untuk itu kami makanya ingin berkomunikasi pada semua pihak. Kegiatan-kegiatan seperti ini kan ingin menjelaskan juga. Kita kalau jadi bupati dan wakil bupati mau ngapain? Ini mungkin yang kita jelaskan. Jadi jelas roadmap-nya kemana kita akan melangkah, kita sudah bisa siapkan dan kita jelaskan. Tadi Bapak Faisal bilang kalau udah habis pilih udah nggak ada 100 hari pertama gitu Pak ya, langsung Iya, karena kita melihat persoalan Bekasi Utara Selatan ya. Utara mungkin persoalannya adalah bagaimana kita membangun Islamic Center yang dulu terbengkalai. Ini jadi ikon utara, kita bangkitkan lagi, kita akan bangun. Kemudian di pantai utara Muara Gembong kita ada proses reboisasi, kemudian aktivisasi masalah tambak. Karena ada perubahan dalam nomenklatur, kalau dulu milik perhutani, sekarang di utara itu sudah boleh dimiliki oleh hutan sosial masyarakat. Bisa dinikmati selama 30 tahun, punya suratnya. Sudah 14.000 yang sudah dimiliki masyarakat hektar. Ini merupakan ke depan Bekasi akan lebih maju dengan utaranya ini. Itu makanya ide gagasan ini mudah-mudahan bisa diterima masyarakat, karena dengan demikian kita jadi bisa mengadu mana yang bisa diterima masyarakat dengan program itu yang kita inginkan ke depan. Pembangunan utara dan selatan sama rata gitu ya Pak? Sama rata ya. Nah Pak, sebelum kita tutup Pak, saya lupa tadi nanya ini, saya minta pandangan Bapak tentang kompetitor lainnya Pak, Pak Dr. Asep dan satu lagi Pak Haji Romli. Ya prinsipnya semua teman ya, saya pernah bersama di Bekasi, sering komunikasi juga. Sama mungkin para wakil juga adalah orang-orang yang punya potensi, ya tinggal mungkin nanti kita mengadu gagasan aja kan, ide dan gagasan bagaimana yang bisa diterima masyarakat, dan mudah-mudahan para wakil juga punya semangat yang sama, ya bagaimana ke depan ini bisa kerjasama, ya. Siapapun nanti yang terpilih misalkan itu juga merupakan putra daerah Bekasi ya, orang-orang Bekasi ya, dengan harapan yang utama tentunya semoga yang tetap terpilih adalah Pak BM Elik dan Faisal ya, tapi realitas dalam demokrasi tentu ada hal yang tadi. Jadi tetap kami bersama ya, Pak Romli, Pak BE, Pak Asep, kita tetap berkomunikasi dengan berbagai macam ininya. Waktu kemarin kita sama-sama periksa kesehatan ya, kita bercanda barengan, ya itu membuka chemistry lah
memecah kebuntuan. Mudah-mudahan itu menjadi kompak, ya, nggak ada perselisihan lagi, nggak ada dendam di antara ini. Pokoknya kita bersaing dalam kebaikan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Haji Faisal atas waktunya sore ini, sudah meluangkan waktu. Nanti kita ketemu lagi di Pilkada Show berikutnya dengan calon kepala daerah lainnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe channel kita di YouTube, juga follow medsos kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Dan jangan lupa saksikan lagi Pilkada Show berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.